jadi rumah yang aman untuk mereka, selalu mendengarkan mereka, meluk mereka ketika lagi sedih. Tapi ketika kita sendiri lagi jatuh, lagi terpuruk, lagi gagal, kita nggak pernah ada untuk diri sendiri. Kita kabur, kita malah menghakimi diri sendiri. Kita nggak pernah jadi rumah yang aman untuk diri kita pulang. Sehingga apa? Sehingga kita tumbuh menjadi manusia yang takut gagal, tumbuh menjadi manusia yang tidak punya ruang aman untuk pulang, tumbuh menjadi manusia yang banyak takutnya, karena kita nggak pernah jadi ruang aman untuk diri sendiri. Kita selalu mengharapkan orang lain yang ngertiin kita, padahal kita bisa banget untuk jadi tempat aman untuk pulang. Halo, welcome back to my YouTube channel. Aku seneng banget karena hari ini akhirnya aku bisa upload video lagi. Jadi di video kali ini aku bakalan bahas satu skill yang menurutku penting banget dan harus banget untuk kita miliki di dunia yang serba cepat ini. Jadi mungkin beberapa dari kita sering banget ngerasa gagal, sering banget ngebanding-bandingin diri, sering banget mikir kayak kok orang-orang jalannya mulus banget ya, sedangkan aku kok gagal terus, kok setiap nyobain hal baru, nyobain sesuatu selalu gagal, selalu nggak selesai, dan berujung ke nyalahin diri sendiri, ya kan? Dan rasanya nggak enak banget, aku tahu itu, rasanya nyesek banget. Nah, di sini aku bakalan bahas satu hal yang aku mention di awal, satu skill khusus. Apa itu? Mungkin beberapa dari kalian udah nggak asing dengan ini, ya, self-compassion. Self-compassion itu simpelnya kayak bagaimana kita bisa memperlakukan diri kita layaknya kita memperlakukan orang tersayang kita. Jadi gimana sih kita bisa memperlakukan diri kita sebaik kita memperlakukan orang-orang yang kita sayang, entah itu pasangan kita, saudara kita, orang tua kita. Jadi kita nggak hanya menjadi teman terbaik atau pasangan yang baik untuk orang terdekat kita, tapi juga jadi teman terbaik atau pasangan terbaik untuk diri kita sendiri. Jadi gimana kita bisa memperlakukan diri kita dengan baik, bahkan di saat kita lagi jatuh, kita lagi nggak baik-baik aja. Kan sering nih kita itu bisa sayang ke diri sendiri, tapi ketika kita jatuh, ketika kita gagal, kita justru jadi orang pertama yang menghakimi diri sendiri, ya, iya nggak? Dan bayangin deh, kalau kita nggak pernah bisa memberi ruang aman untuk diri kita hanya mengapresiasi dan menyambut diri kita hanya ketika berhasil aja, diri kita akan cenderung jadi orang yang takut gagal, takut mencoba. Karena apa? Secara nggak langsung kita selalu mengirimkan sinyal-sinyal pesan bahwa kamu nggak boleh gagal, kalau kamu gagal aku nggak bakal nerima kamu, ya nggak? Nah, makanya kenapa penting banget untuk bisa menjadi ruang aman, menjadi tempat pulang untuk diri sendiri, sehingga kita merasa aman untuk tumbuh, merasa nggak apa-apa kalau gagal, merasa berani untuk tetap mencoba meskipun harus gagal gitu. Nah, jadi ada 3 pilar self compassion dari Dr. Kristin Neff. Dr. Kristin Neff itu adalah seorang pionir self compassion, pelopor gitu. Nah, apa saja? Yang pertama itu adalah self kindness, yaitu ketika kita bisa bersikap lembut kepada diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita memperlakukan diri kita dengan baik, dengan lembut, dengan kita nggak menjadi hakim lah untuk diri kita sendiri. Kita nggak perlu nunggu orang sekitar kita untuk ngertiin kita, tapi kita bisa menghandle setiap struggle, setiap sesuatu yang terjadi di diri kita. Kemudian kita juga harus memperbaiki dialog internal kita. Misalnya nih, kita gagal, kita habis melakukan kesalahan, kita nggak boleh langsung ngejudge diri kita. Aku emang gini, aku emang nggak bisa, aku nggak bisa diandelin dan yang lain. Enggak. Jadi kita harus bisa memberikan pengertian atau pemahaman ke diri sendiri bahwa nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa loh kalau gagal. Kamu kan pertama kalinya jadi manusia, kamu nggak apa-apa kalau misal harus jatuh dulu, it's okay. Jadi dalam artian kita nggak boleh jadi cukup dunia aja deh yang menghakimi kita. Kita harus tetap jadi teman terbaik untuk diri kita gitu. Jadi perbaiki dialog internal ya guys. Kemudian yang kedua ada common humanity. Apa itu common humanity? Common humanity itu menyadari bahwa kita tuh nggak pernah sendirian. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita melakukan suatu kesalahan, melakukan sesuatu hal yang mungkin memalukan atau kita dikecewakan, kita nggak menginternalize, kita nggak kok aku dikecewain ya, kok aku gagal ya, kok aku melakukan hal yang memalukan ya, enggak. Jadi kita tuh lebih ke bilang oke,
ini nggak terjadi di aku doang kok, orang-orang di luar sana juga pernah gagal, orang-orang di luar sana juga pernah kecewa. Jadi lebih ke melihat ke sesuatu yang khusus, ke sesuatu yang lebih luas, bahwa setiap orang itu pernah gagal, itu ada jatah gagalnya, ada jatah kecewanya, dan ketika kita paham akan hal ini, kita akan lebih bijak, kita menjadi berhenti merasa paling nggak pantas, paling nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita lebih bisa menerima, lebih bisa memaklumi bahwa nggak apa-apa loh aku gagal, ini proses gitu. Kemudian yang ketiga itu ada mindfulness. Mindfulness artinya menyadari perasaan tanpa menolak atau tanpa berlebihan. Dalam arti, misal nih kita lagi ngerasa kecewa, kita tuh kita mengakui oke, aku lagi kecewa, aku kecewa karena ini. Tapi kita juga nggak boleh berlebihan, nggak boleh berlarut-larut di dalamnya. Kayak kita mengakui perasaan yang ada, tapi kita nggak boleh tenggelam di dalam perasaan itu. Kita nggak boleh aku kecewa, aku diginiin, dia jahat banget, enggak. Jadi kita ada di tengah-tengah, kita bisa stabil dalam perasaan kita seperti itu. Karena gimana ya, kita tuh manusia sering banget selalu berusaha jadi orang yang selalu ada untuk orang-orang kita sayang, untuk pasangan kita, untuk teman kita, untuk orang tua kita. Kita selalu jadi pendengar yang baik, selalu jadi rumah yang aman untuk mereka, selalu mendengarkan mereka, meluk mereka ketika lagi sedih. Tapi ketika kita sendiri lagi jatuh, lagi terpuruk, lagi gagal, kita nggak pernah ada untuk diri sendiri. Kita kabur, kita malah menghakimi diri sendiri. Kita nggak pernah jadi rumah yang aman untuk diri kita pulang. Sehingga apa? Sehingga kita tumbuh menjadi manusia yang takut gagal, tumbuh menjadi manusia yang tidak punya ruang aman untuk pulang, tumbuh menjadi manusia yang banyak takutnya, karena kita nggak pernah jadi ruang aman untuk diri sendiri. Kita selalu mengharapkan orang lain yang ngertiin kita, padahal kita bisa banget untuk jadi tempat aman untuk pulang. Jadi aku mau kita sama-sama belajar untuk menjadi ruang aman untuk pulang, ruang aman untuk diri kita merasa oke, aku gagal tapi nggak apa-apa, aku tetap diterima kok gitu. Oke, aku gagal tapi aku bisa coba lagi kok besok. Nah gitu. Ini intinya kita tuh harus bisa menjadi tempat pulang yang aman untuk diri sendiri, menciptakan ruang aman. Dengan kata lain, jadilah teman terbaik untuk dirimu sendiri, biar kamu tetap waras di dunia ini, biar kamu nggak selalu mengharapkan hal eksternal untuk sumber kebahagiaanmu, sebagai sumber kamu merasa cukup, kamu termotivasi, kamu berani untuk nyoba. Jangan pernah jadiin hal eksternal sebagai motivasi kamu, sebagai tolak ukurmu, karena kamu gak akan pernah merasa cukup, kamu akan selalu merasa gagal ketika kamu sumber kebahagiaanmu itu berasal dari hal eksternal gitu. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan di video ini. Semoga pembahasan kali ini bisa memberikan kebaikan, bisa mengubah cara kita memperlakukan diri kita sendiri ke depannya. Oke, thank you, see you next video, bye bye.